Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa bidzatihi wa sirrihi fi samawati wa hawlahal ardi wa ala gadrihi wa bigadriyatihi wa ala awliyaihi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan tanaman-tanaman tumbuh, Allah menjadikan hati yang ada dalam makhluknya manusia sehingga hidup seperti pula tanaman-tanaman itu tumbuh. Hati akan hidup bizikrillah, dengan ibadah. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat lautan di dunia ini, masuk ke dalam laut itu seperti apa awal seorang itu mendapatkan hasil. Suatu saat akan jauh dari tubuh kita ini, akan meninggalkan jasad. Dan seperti apa hakikatnya hidup ketika seorang di akhirat kelak memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan akhir segala sesuatu Allah awalkan dan Allah akhirkan, dan di saat di akhirat kelak kemuliaan seorang hamba itu diukur seberapa dekat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini orang yang selalu dicinta Nabi Muhammad, orang yang selalu ma'rifat kepada Allah, yang selalu mengingat Allah, berserah kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustaz Haji, mudah-mudahan sehat afiah, kabul hajat, dipanjangkan umur, dan antum semua jamaah manakib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani afiyah, mudah-mudahan qabul hajat, panjang umur, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang hati terkadang kecewa. Orang nggak bisa ngomong ke hati orang. Dia karena memang porsi hati bukan ucapan yang dikata berucap lisan. Allahumma Muhammad. Kenapa dikatakan Allah melihat kepada hati manusia? Memang di akhirat nanti Allah akan bentuk rupakan kita nggak seperti sekarang. Sekarang kita bisa mikir apa, mikir baik dan buruk. Sampailah ke pandangan mata yang sebelah kanan atau kiri, wallahu a'lam. Sampai kepada telinga yang didengar apa, yang kanan yang kiri, baik dan buruk, wallahu a'lam. Wahada yang dikatakan ini hati kecewa, dikatakan seakan-akan seorang itu menjauhi daripada kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Hidupnya hati karena ibadah, lezatnya ibadah. Matinya hati karena ibadah, karena ditinggalkannya ibadah. Memang di akhirat nanti seperti apa di dunia ini. Dikatakan Nabi, ya kita mengikuti Rasulullah, sunnah Nabi Muhammad. Dikatakan Nabi Muhammad mazra'atul akhirah,
dunia ini dipandang mata Rasulullah dan hati Nabi itu kendaraan untuk kita ke akhirat. Didengar di dunia ini apa yang didengar kita ngikuti Nabi, berarti dari hati Rasul dunia itu kendaraan untuk kita ke alam akhirat. Ibadah ditinggalkan gak akan mendapat akhirat atau tertinggal di dunia. Na'udzubillah min dzalik, dalam arti hancur hati, perasaan rusak, dan itu kekecewaan yang dikatakan bukan sifat kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Pandangan mata dilihat seberapa jauh mata melihat. Pandangan Nabi Muhammad gak ada ujung pandangan Nabi melihat. Jadi memang keluasan hati Rasulullah sebatas kita ngerti, ada yang dikatakan batin, ada yang dikatakan hati. Semampu kita bagaimana mengenali Rasulullah, sebatas kemampuan kita ini menggunakan akal kita semampu-mampunya berusaha untuk mendapat kekuatan dari Allah, sehingga di saat lemah mengatakan la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim, yang maha tinggi Allah dan kuat, yang memberikan kelemahan itu mampu tangan bergerak, yang memberikan kelemahan itu mampu kaki bergerak, sehingga hidup hati subur sampai-sampai karena memperhatikan bagaimana lautan itu seolah-olah menjadikan ibarat bagian dari akal pikiran itu, sehingga tanah yang akan menjadi tempat pekuburan di akhirat, di akhir hayat itu, sehingga melihat akhirat itu nanti kesenangan luar biasa. Karena memang hati yang penuh dengan kekeruhan, kerusakan, kesedihan, terutama merenungi apa-apa yang bukan kesedihan dalam merindukan ibadah, karena nunggu sekarang masih malam, besok subuh, ditunggu subuh, sedih saking senang kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditunggu besok, terus setelah subuh ditunggu zuhur, luar biasa saking senang ya, sampai sedih. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, ketika Ramadan ditunggu setengah tahun sebelum Ramadan, riwayat 4 bulan sebelum Ramadan, itu seperti itu. Begitu ditinggalkan Ramadan terus sedih, karena memang ada kesenangan, kecenderungan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pupuk. Ibarat tanaman seperti tumbuhan yang subur karena memang dijaga. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan bahwasanya Allah akan memberikan imdad, Allah lestarikan, Allah beri perlindungan dari segala macam wabah, dari segala macam musibah apa banjir, apa hama, tanaman ditanam terus mati, layu, kaku. Nah itu karena memang ibarat hati apa penuh dengan prahara, apa penyakit-penyakit yang enggak manfaat sama sekali. Hati yang akan menjadi seorang itu kaku bukan mayit, tapi memang hati yang sudah menjadi mayit, yang enggak ngerti ibadah kepada Allah, yang kurang bersyukur kepada Allah, mayit. Telinga yang busuk karena memang sudah menjadi bangkai, dan pandangan mata, pandangan yang sudah api panas sudah, pandangan mata yang kurang sejuk hati, nggak musim kemarau, nggak musim dingin, dan selalu melihat dengan ukuran pikiran akal, nggak ngerti Quran, nggak ngerti bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, nggak ngerti bagaimana ngelihat apa-apa yang haram, nggak ngerti. Terus karena memang nafsu sudah mengalahkan dirinya untuk melihat apa-apa yang haram, ini kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandang dengan pandangan yang bukan dari ridho Allah, mendengar dengan apa dengar yang bukan dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesunyian yang fana. Masih mending dalam keramaian yang khusyuk seorang itu, sehingga menghadirkan bagaimana mengerti dirinya akan kelemahan badan jasad ini,
yang kurang bersyukur seperti tadi, bahwasanya memandang apa-apa seperti itu, sehingga tangan akan berbicara di akhirat nanti. Hati akan meminta ampun kepada Allah setelah mengucap, karena selama dunia hatinya bisu khatamallahu ala qulubihim. Di dunia itu, di dunia Allah kunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah tulikan pendengaran telinga mereka. Wa ala absarihim, buta orang itu. Sebaliknya orang yang buta di dunia tapi mempunyai hati yang disirami dengan ibadah kepada Allah, selalu zikrullah, menyebut Allah, nyebut Allah. Zikrul anbiya, salawat, nyebut nama kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, Nabi Isa, termasuk zikrul anbiya. Bagaimana seorang mati? Ya mati husnul khotimah, bi husnul khawatim. Jangan sampai mati su'ul khotimah. Karena mati su'ul khotimah, pasti orang ini selama hidup di dunia hatinya mayit. Orang melihat tampak orang ini, orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disirami hati terus hidup, tapi mati terus. Tambah umur, tambah mulia, tambah usia, tambah mendekat kepada Allah, tambah ma'rifat. Begitu mati, ma'rifat mati. Mati ma'rifat seorang hamba. Dikatakan Ibnu Abbas, li'arifunallah, untuk ma'rifat kepada Allah, dzalikal ibadah itu. Untuk ma'rifat kepada Allah, li'arifunallah, untuk melihat Allah. Untuk melihat Allah, untuk melihat Allah, jamaluhu, keindahan Allah dengan segala ciptaannya. Termasuk ketika dikatakan Ghazali melihat cermin. Ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani ke Surahu Hujjat Islam Abu Hamid Imam Ghazali, murid sufi Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia cermin akan melihat diri kita. Kamaluhu, kesempurnaan Allah. Begitu segala apa sih? Akhirat. Ini pasti sesuatu yang sempurna. Karena bakok kali akhirat. Sifat yang Allah bukan. Memang itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang Allah berikan, al-jannah, surga. Ja'rifunallah, dikatakan ibadah memang akhir terus mati husnul khotimah. Didatangin malaikat Israel alaihi salam, wah senang luar biasa. Kenapa? Karena selama dunia selalu merasa susah, merasakan beban dirasakan, ibadah dihayati, hidup dimaknai, Al-Quran dipandang dia terus. Karena seri yang akan menghidupkan hati, menyuburkan hati, memandang dengan pandangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.